Gendong anak. Udah 2 hari tidak ketemu. Sebentar nak nunggu. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengok Lady, Kak. Selepas ini, kau mayu apa? Pemirsa, pasca banjir bandang yang melanda Provinsi Aceh, masih terdapat sejumlah wilayah yang terisolasi dan sangat membutuhkan bantuan. Seperti di Kabupaten Aceh Barat, tim medis berjuang di tengah medan ekstrim untuk memberikan layanan kesehatan kepada korban banjir. Beginilah perjuangan tim medis Polres Aceh Barat dan petugas Puskesmas Pantai Cereman menembus desa Sikundo yang terisolasi akibat banjir bandang. Medan terjal dan curam yang harus ditempuh untuk memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada korban banjir. Terdapat 4 titik akses yang terputus akibat banjir bandang. Tim medis pun menggunakan tali dan akar pohon untuk menembus permukiman warga. Setelah lebih dari 3 jam berjalan kaki menyusuri sungai dan tebing curam, tim medis pun akhirnya sampai di desa Sikundo. Rata-rata warga mengalami penyakit gatal dan diare. Ada beberapa titik jalan yang terputus. Jadi kita menuju desa Sikundo itu harus melewati tebing-tebing yang curam dan licin. Ada beberapa warga menurut laporan itu betul ada yang sakit dan membutuhkan perawatan medis. BPBD Aceh Barat mencatat total ada 262 rumah rusak dan lebih dari 39.000 jiwa terdampak. Dari Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan rekan Salam Pulungan yang berada di Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Selamat malam, Salam, bisa dijelaskan kondisi terkini di lokasi Anda melaporkan? 5, 4, 3, yuk. Ya, Diandra dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di Desa Sukajadi di Kuala Simpang, Aceh Tamiang, di mana ini merupakan salah satu posko pengungsian yang dihuni oleh hampir 100 kepala keluarga. Nah, kalau kita lihat di belakang saya, ini merupakan terdapat adanya sejumlah warga yang sedang beristirahat, karena memang saat ini sudah menunjukkan pukul 19, hampir pukul 8 malam. Dan memang kalau dilihat situasinya saat ini warga juga sudah mulai beristirahat usai tadi sudah menyantap untuk makan malam. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Diandra dan juga pemirsa, bahwa di titik kami ini juga pada hari kemarin didatangi dan juga disambangi oleh Presiden Prabowo Subianto bersama dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang melihat bagaimana situasi dan juga kondisi warga pasca diterjang banjir bandang beberapa waktu yang lalu. Dan dapat kita lihat juga bahwa di sebelah kanan saya ini juga sudah terdapat adanya sejumlah bantuan yang datang terus-menerus setiap harinya untuk bisa memenuhi kebutuhan warga sehari-hari, mulai dari kebutuhan pokok, kemudian juga obat-obatan dan juga pakaian. Namun yang menjadi keluhan oleh masyarakat saat ini adalah terkait debu yang bertebaran ini juga sangat parah di Aceh Tamiang ini. Makanya kita juga dianjurkan untuk menggunakan masker karena memang udara di sini juga sudah mulai parah. Bahkan pada hari kemarin, kalau bisa kami bercerita, Diandra dan juga pemirsa, kami juga turut menyambangi RSUD di Aceh Tamiang ini, yang kebanyakan warga yang datang ke rumah sakit ini juga mengeluhkan terkait dengan sakit pernapasan, kemudian juga batuk pilek dan juga flu. Kemudian ada sejumlah warga juga yang luka infeksi akibat menginjak benda tajam ketika membersihkan banjir. Kita balik lagi, Diandra dan juga pemirsa. Kalau tadi di sebelah tenda pengungsian, ini di sebelahnya ada dapur lapangan Polri yang disediakan dari Satbrimob Polda Sumsel begitu, yang menyediakan untuk satu makan siang
ini ada kurang lebih sebanyak 450 sampai 500 porsi untuk warga yang tinggal di pengungsian. Nah, bisa kita lihat ya, kita akan coba menaiki dan juga bisa melihat menu-menu apa saja yang disajikan di sini. Ini menunya sudah mulai habis. Di sini kalau kita lihat juga ada, Mas, ini bisa diceritakan gak nih, ini ada menu apa aja nih, Mas, untuk menu sore ini, Mas? Untuk menu sore ini kita ada kuah asam sama ya sayur asam, telur dadar sama tumis labu. Tumis labu. Ya. Kalau boleh kita tahu untuk menunya ini setiap harinya sama apa menunya tiap hari berbeda-beda, Mas? Berbeda-beda, Mas. Berbeda-beda. Kalau untuk kebanyakan dari masyarakat di sini apa nih, Mas, yang menjadi favoritnya sendiri nih? Untuk favoritnya telur dadar. Oke. Siap, terima kasih, Mas, informasinya. Nah, Diandra dan juga pemirsa bisa kita lihat juga ya, kalau di tempat kami ini juga di sebelahnya terdapat adanya ada air minum yang juga sudah siap dikonsumsi, yang jumlahnya ini bahkan mencapai 2.000 liter yang bisa dikonsumsi oleh warga, sehingga ini diharapkan bisa mencukupi kebutuhan warga mulai dari makanan, minuman, kemudian juga obat-obatan dan juga pakaian yang selalu dibutuhkan warga karena memang kalau kita ketahui banjir bandang yang terjadi beberapa waktu yang lalu ini membuat warga tidak bisa menyelamatkan harta bendanya, sehingga warga ini juga terus membutuhkan bantuan seperti yang tadi kami juga sudah sampaikan, mulai dari makanan seperti bahan-bahan pokok, kemudian juga obat-obatan, pakaian, dan juga kebutuhan lainnya yang terus dibutuhkan oleh warga di Aceh Tamiang ini. Diandra. Baik, terima kasih. Salam Pulungan atas laporan Anda langsung dari Aceh Tamiang. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, relawan sekaligus pecinta alam Agam Rinjani turut andil dalam memberikan bantuan kepada korban bencana di Sumatera. Agam Rinjani bersama anggota TNI, Polri, Wanadri, dan pemadam kebakaran Aceh Tamiang bahu-membahu membersihkan lokasi terdampak bencana. Agam Rinjani, pecinta alam yang dikenal juga sebagai pemandu Gunung Rinjani, turut serta memberikan bantuan tenaga dan logistik kepada korban bencana di Aceh Tamiang, Aceh. Bantuan berupa alat sanitasi, perahu, pelampung, dan juga makanan siap saji untuk diberikan kepada warga korban bencana. Bersama tim pemadam kebakaran, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang, dan personel TNI, Polri, serta tim Wanadri, Agam ikut serta membersihkan rumah sakit terdampak bencana banjir bandang. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Aceh Tamiang, kita sudah terhubung dengan relawan yang juga pecinta alam, Agam Rinjani. Selamat malam, Agam, bisa diceritakan bagaimana saat ini bantuan yang diberikan kepada warga Aceh Tamiang? Ya, selamat malam, Mbak. Ya, jadi saat ini ada banyak masuk bantuan dari berbagai organisasi, berbagai orang datang. Kemudian yang jadi masalah adalah di sana hampir semua rumah ketutup lumpur setelah air surut, dan beberapa juga rumah sudah hilang di bawah sama air yang di sekitar bantaran sungai. Nah, selain rumah warga, beberapa fasilitas umum juga tertutup. Makanya waktu kami datang melihat kondisi hampir semua instansi ketutup lumpur semua dan tidak berfungsi. Akhirnya kami berinisiatif untuk menghidupkan beberapa instansi khususnya untuk kesehatan. Bahkan sekolah-sekolah pun masih tertutup lumpur semua. Kantor polisi, kantor tentara semua pada ketutup, Mbak. Baik, berarti untuk pembersihan lumpur ini apakah sudah mulai dilakukan, Mas Agam? Ya, jadi ada beberapa sudah dilakukan secara mandiri untuk warga. Beberapa juga instansi sudah mulai dibersihkan oleh teman-teman damkar, dibantu beberapa relawan yang lain. Jadi kalau bisa, Mbak, kirim alat untuk penyemprotan lumpur, itu sangat dibutuhkan. Karena makanan sudah mulai melimpah, cuma lumpurnya masih banyak dan listrik juga masih mati. Listrik masih mati berarti di sana ya, Mas Agam? Iya, masih gelap. Kami 3 malam gelap gulita. Beberapa aja yang hidup yang menggunakan genset. Seperti
Baik, Mas Agam, untuk kondisi para pengungsi di sana seperti apa, Mas? Iya, pengungsi sudah ada tenda-tenda pengungsiannya semenjak Pak Prabowo mau datang. Tiba-tiba muncul semua tenda pengungsian dapat dari bantuan. Itu 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu ya? Iya, 2 hari yang lalu sudah mulai. Sebelumnya masih di gubuk-gubuk di rumahnya yang penuh lumpur. Baik, untuk bantuan sendiri, Mas Agam, ini apakah sudah tercukupi bagi para pengungsi atau apa yang paling mendesak dibutuhkan para pengungsi di sana? Ya, yang paling mendesak adalah air karena semua sumur-sumur tertutup lumpur. Beberapa orang yang inisiatif aja untuk melakukan pembersihan air menguras. Kedepannya mungkin kalau itu tidak dilakukan, paling banyak nanti penyakit, Mbak. Penyakit ispa kena debu di mana-mana, lumpur di jalan. Teman-teman damkar sudah mulai menyiram jalan, membersihkan jalan dari lumpur. Kemudian rumah-rumah warga masih penuh lumpur. Paling yang dibutuhkan adalah penerangan, air bersih, sama buat alat pembersih lumpur. Jadi mereka bisa secara mandiri melakukan pembersihan di rumah-rumah masing-masing supaya bisa kembali ke rumahnya. Kemudian yang hilang rumahnya ini, Mbak, belum jelas. Kemungkinan kami juga lagi berusaha untuk mencarikan bekerja sama beberapa instansi yang mau membangun rumah sementara di tanahnya masing-masing. Baik. Terima kasih Mas Agam, berarti yang paling dibutuhkan atau yang paling krusial adalah pembersihan untuk penyemprotan lumpur, kemudian juga air bersih dan juga penerangan dan listrik. Terima kasih Mas Agam, selamat malam dan juga salam sehat selalu di sana. Pemirsa, upaya pencarian korban longsor di Tapanuli Tengah kembali membuahkan hasil. Setelah menyusuri medan yang sulit dan titik rawan longsor, tim gabungan menemukan 1 korban dalam kondisi meninggal dunia. Hamparan lumpur dan tanah yang labil memaksa tim SAR bekerja ekstra hati-hati. Setiap gerakan dilakukan dengan peralatan manual dan memastikan tidak ada titik yang terlewat. Proses pencarian berlangsung cukup lama, terutama di area yang sulit dijangkau. Di antara pohon yang tumbang, tim akhirnya menemukan 1 korban dalam kondisi telah meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi melalui jalur berlumpur dan dibawa ke permukiman untuk diserahkan ke pihak keluarga. Sementara itu, pemirsa, puluhan warga di pengungsian Gor Pandan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara mulai terserang berbagai penyakit. Mereka pun mengeluhkan minimnya ketersediaan air bersih. Inilah kondisi terkini di Gor Pandan, Tapanuli Tengah, di mana ratusan pengungsi yang terdampak banjir bandang dan longsor hidup dengan fasilitas terbatas. Para pengungsi mengeluhkan soal ketersediaan air bersih yang sangat minim. Kondisi ini diduga menjadi pemicu meningkatnya keluhan kesehatan pengungsi, seperti demam, diare, dan gatal-gatal yang mulai dialami sejumlah warga. Perubahannya yang sakitnya kantong batuk, demam, pilek, jadi itulah penyakit-penyakit ringan. Iya, kondisi air bersih tidak ada, tidak mencukupi, ada, cuman nggak mencukupi. Sementara petugas kesehatan mencatat sejak Rabu lalu sudah ada 65 orang yang sakit. Terjangkit pada masyarakat itu demam, batuk, pilek, gatal-gatal, diare. Para pengungsi pun mengaku masih membutuhkan selimut karena sebagian masih tidur di atas terpal sehingga jika hujan mereka merasa kedinginan. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi Ainus melaporkan.